keputusan meningkatkan subsidi sudah ada ya, angka yang keluar itu 520 triliun, sebelumnya skenario awal 420 triliun ya, tapi kemudian mungkin ada dinamika di DPR yang kemudian ada keperluan penambahan. Ya saya pikir, sejauh ini, ya peningkatan belanja cukup, manageable ya. Dampak terhadap defisit juga diskenariokan masih, dalam proses transisi kita nanti menuju, 3%, ya terutama dibantu oleh kenaikan pendapatan dari sektor migas dan juga, royalti ya. Yang saya pikir, sejauh ini, masih bisa di, eee, manage sedemikian rupa ya, sehingga APBN dalam posisi yang relatif, sehat. Cuma memang kemudian yang jadi PR itu adalah, gimana subsidi ini bisa dibuat sedemikian rupa dan efektif menjaga harga di pasar. Karena ada beberapa potensi misalnya penyelundupan gitu ya, atau kemudian juga ada, ya orang ambil untung gitu ya, beli harga murah kemudian dijual harga mahal, kemudian juga ada orang-orang yang tidak berhak memanfaatkan situasi. Nah itulah yang harus dijaga untuk bisa menjaga efektivitas subsidi ini betul-betul sampai dan, efektif mempertahankan harga, di level, masyarakat. Oke, artinya juga secara teknis pengimplementasiannya di lapangan juga perlu diperhatikan begitu ya. Nah, kemudian kalau masih membahas terkait dengan inflasi, berdasarkan data terbaru juga inflasi sepanjang hingga saat ini secara year to date ini mencapai 3,55% begitu. Ini tertinggi sejak Desember 2017. Kalau Anda sendiri melihat begitu untuk potensi inflasi di dalam negeri dengan sebetulnya harga-harga yang sudah naik cukup signifikan ini juga sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Apakah memang ada delay untuk inflasi di dalam negeri begitu atau akan bisa akan tertahan begitu untuk inflasi kita? Kemungkinan besar masih ada ya, ya terutama, dari harga-harga pangan ya. Kalau harga energi kan sebetulnya sangat tergantung dari keputusan pemerintah ya. Kita tahu pemerintah akan mempertahankan harga, eee, energi ya listrik, terus juga, pertalite ya. Cuma memang yang agak susah di-manage itu, harga pangan gitu ya. Karena itu sangat tergantung dari, pergerakan mekanisme pasar. Nah inilah yang saya pikir, ya perlu monitoring dan juga mungkin, intervensi dalam bentuk operasi pasar ya, sehingga harga pangan bisa relatif terjaga ya. Karena harga itu ya bergerak sesuai dengan supply demand di pasar, tapi kalau misalkan harga sedang tinggi kemudian pemerintah melakukan operasi pasar dengan menambah supply ya, harusnya harga bisa dikendalikan. Oke, tapi untuk prediksi untuk inflasi kira-kira, akan berada apakah masih akan aman begitu di level 3 plus minus 1% atau justru nanti akan ada potensi juga bahwa inflasi ini bisa lebih tinggi? Karena kalau kita berkaca kepada negara-negara maju begitu ya, bahwa inflasi sudah signifikan, bahkan Amerika Serikat hingga 8% lebih begitu, seperti apa Anda melihatnya? Ya, seharusnya inflasi di Indonesia bisa jauh lebih rendah ya, ya karena kita ada kebijakan, pemerintah yang menggelontorkan subsidi ya terutama di, harga-harga energi, perkiraan kita inflasi masih berada di level, 4%-an bawah gitu ya, mungkin di sekitaran 4,3 ya, yang saya pikir sangat penting untuk menjaga momentum, recovery di, negara kita. Karena kalau di negara lain inflasinya bisa tinggi karena mereka, tidak ada kebijakan subsidi untuk, energi dan juga mungkin untuk, pangan gitu ya. Ya.